Nomor 8, kita lihat soalnya. Penyimpangan perbandingan fenotip pada F1 atau filial 1 pada persilangan dengan dua sifat berbeda. Wah, 9331 menjadi 934. Soalnya gue paling males kalau ngerjain kayak gini tuh diapalin ya. Tapi kalau di soal lu harus ngerjain cepet, ya udah langsung aja diapalin apa yang ada. Tapi yang paling penting di sini adalah gimana lu dapetin rasio 9331 jadi 934. Itu yang paling penting didapetin dari belajar genetik, bukan cuma ngapalin 934 15 banding 1 12, wah segala macam deh, atau 9 banding 7. Nah, sekarang gue coba ngasih contoh. Misalnya ada dua macam genotip disilangkan seperti ini. A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya A besar. Ya, oke. Ini yang pertama, gametnya ada berapa? Cara lihat gamet kayak gini ya. Nah, karena gamet adalah setengah dari genotipnya. Berarti ini gametnya adalah, oke, gue tulis ini. Ini gametnya juga sama ya. Oke, kalau biasanya gue ngerjain soal, itu kalau lu udah biasa, nggak usah lagi ngerjain kayak gini-ginian. Itu akan memperlama lu ngerjainnya. Tapi bukan juga cara cepet. Oke, ini kalau gue bikin gue bikin tabel persilangannya, agak lama gue bikin. Kayak gini-gini kan. Lama banget ngerjainnya. Wah, tapi kan kita harus caranya rapi. Enggak, gue bilangin. Kalau di genetik, itu nggak ada lagi. Lo belajar genetik di kampus itu ngitung-ngitung kayak ginian. Ini untuk dasar-dasarnya doang. Dan kalau kita udah punya Excel, ya kerjanya pakai Excel. Ngapain ngerjain sendirian? Oke. Berarti total tipe genotipnya ada 16 kan di sini. Oke. Sekarang dari 16 itu gue simpulkan itu kayak gini nih. A besar X, B besar X. Kenapa gue bilang X di sini? Karena X bisa gue ganti. Misalnya gini, kalau misalnya gue bikin perumpamaan A itu misalnya apa ya? Bentuknya besar, berarti A kecil, bentuknya kecil. Bukan berarti semua yang dominan tuh yang gede ya. Ini cuma contoh aja. Terus kalau B, misalnya gue bilang ini deh. B itu misalnya putih. Terus kalau B kecil itu berwarna nih. Misalnya gue balik kan nggak apa-apa karena putih itu dominan. Nah, sekarang A besar B besar itu artinya apa? Besar dan putih kan? Kalau misalnya gue bikin A besar A kecil B besar B besar, tetap aja kan dia besar dan putih. Kalau gue bikin A besar A kecil B besar B kecil, nggak masalah kan? Tetap besar dan putih. Makanya di sini gue bilang X itu bisa diisi apa aja asalkan tidak mengubah fenotip yang terbentuk. Nah, sekarang yang kedua adalah gue bikin sini adalah AX B kecil B kecil. Yang ketiga gue bikin adalah A kecil B besar X. Yang keempat adalah semuanya resesif. Oke, dapat. Rasionya dari 16 ini kalau lo coba ngitung dengan rajin, gue udah ngitung duluan. Biasanya karena dulu banget gue udah ngitung, udah sering banget. Ini rasionya adalah 9, ini 3. Daerah sini juga 3, ini 1. Kalau lo jumlahin totalnya adalah balik ke 16, ya enggak? 9 tambah berapa nih? 7, 16 kan. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan rasio normal ya. Rasio normal pada persilangan dihibrid. Normal pada persilangan dihibrid. Artinya apa sih dihibrid itu? Dihibrid artinya di itu 2, hibrid ada persilangan. Ada 2 sifat. Sifat yang mana? Ya ini dia. 2 sifat itu maksudnya adalah ada sifat A dan sifat B. Karena kalau ini di kromosom bentuknya tuh kayak gini nih. Saya gue gambar kromosom di sini. Nah, saya gue gambar kromosom. Ini adalah misalnya A, terus ini adalah bagian B. Sifatnya beda ya. Jadi ada 2 sifat di sini. Nah, sekarang kalau misalnya gue bikin satu hal dulu deh. Satu hal yang namanya polimeri. Di polimeri itu sifatnya selama masih ada yang dominan, dia akan jadi merah misalnya. Selama ada A, ini gue ubah nih. Kata-katanya gue ubah di sini. Oke. Selama dia ada huruf besar, dia jadi warnanya merah. Ini juga merah. Ini yang resesifnya putih. Ininya putih. Nah, sekarang di polimeri ini warnanya apa? Sekarang merah ya, jelas. Ada ininya kan, ada huruf besar ya. Ada huruf besarnya? Ada. Merah juga. Ada huruf besarnya? Ada. Nggak ada huruf besarnya kan? Nggak ada. Berarti ini adalah putih. Berarti perbandingannya adalah warna merah 9 tambah 3 tambah 3 berarti 15 banding 1. Itu rasio dari polimeri. Oke, sekarang gue balik lagi. Misalnya sekarang sifatnya adalah kriptomeri. Ini syaratnya gue ubah lagi nih. Oke. Misalnya kalau A itu warnanya merah, terus di sini warnanya putih, sini warnanya putih, terus ini warnanya misalnya ini deh biru. Tapi ada tambahannya. Kalau misalnya A dan oke, ini salah, bukan merah. Ini misalnya
merah juga. Kalau A dan B barengan ketemu, supaya lu nggak bingung, gue pakai contoh yang sama deh. Ini sifatnya adalah basa, ini sifatnya adalah asam. Artinya adalah kalau A doang, di sini A doang kan? Yang mana A doang? Oh, ini dia nih, warnanya merah. Terus di sini warnanya apa? Nggak ada gen warna kan? Putih kan? Berarti ini adalah putih. Ini lagi-lagi nggak ada gen warna, berarti putih. Tapi kalau misalnya A sama B bertemu, muncul warna kriptos. Kriptos itu artinya warna yang tersembunyi, dari kata krypton, tersembunyi. Jadi kayak Superman. Nah, jadi A sama B warnanya berubah jadi ungu. Nah, yang ungu berarti ini doang kan? Iya. Berarti perbandingan sifatnya ungu, merah, putih sama putih, berarti ungunya ada 9. Terus di sini merahnya ada 3, putihnya ada 4 kan? Kan ini 3 sama 1 kan? Nah, berarti soal di atas ini adalah jawabannya 934 adalah rasio modifikasi dari 9331 yang merupakan sifat dari penyimpangan hukum Mendel si cryptomeri yang ini. Oke, polimeri tadi bukan ya? Cryptomeri juga bukan. Pindah silang, jelas semua ini harus ada pindah silang, tapi yang mana? Oke. Yang terakhir hipostasis sama hipostasis. Oke, sekarang gue jelasin terakhir. Epistasis sama hipostasis sebetulnya adalah dua mata sisi uang. Epistasis dan hipo itu dua sisi mata uang yang sama. Jadi kalau misalnya gue bilang kayak gini deh. Misalnya A sama B juga contohnya nih. Kalau A itu sifatnya adalah hitam, kalau B itu warnanya kuning, kalau aksil jelas nggak ada warna, putih. Ini nggak ada warna, putih. Oke, sekarang kita tes lagi nih. A, B, wah ada A, B. Kalau tadi kan A sama B berubah jadi ungu kan. Kalau sekarang, kalau misalnya ada A, X, dan B, X yang menang tetap si warna hitam. Oke, ini tetap warnanya hitam. Selama ada A, dia hitam kan? Oke, A juga hitam lagi. Ini apa? B ya, baru kuningnya bisa muncul di sini. Yang terakhir, apa nih? Semuanya resesif kan? A kecil, B kecil kan? Lihat ke atas kan? Oke, berarti putih. Nah, rasionya kita dapat adalah hitamnya di sini ada berapa? 9 ditambah 3. Berarti 12. Kuningnya ada berapa? Ada 3. 9 banding 3 banding putihnya 1. Berarti sekarang kalau gue mau simpulkan, rasio-rasio di bawah ini, yang ini adalah yang utamanya nih. Makanya kalau emang diapalin malah nggak enak kan? Kalau di ngertiin udah enak nih. Ini adalah rasio normalnya. Sedangkan kalau rasionya si polimeri adalah 15 banding 1 didapetin dari modifikasi 9331. Dan berikutnya si ini nih 934 adalah cryptomeri. Yang terakhir adalah yang hitam, kuning, dan putih. Rasionya 12:3. 1 adalah epistasis dan hipostasis. Dalam hal ini yang hitam itu adalah yang hipostasis. Ini adalah yang epistasis yang menutupi sifat lain, sedangkan yang kuning ini adalah yang sifatnya hipostasis. Makanya tadi gue bilang dua sisi mata uang yang beda, yang sama. Oke, 8 selesai. Jawaban dari 934 adalah cryptomeri.